welcome back to Pop Bella Sign In. Kali ini aku udah ditemenin sama Kak Ali Mensan. Hey. Halo Niken, halo Bella. Hai, nah mungkin teman-teman yang dulu pernah nonton film nih di tahun 2014. Sama seperti aku juga, aku udah nonton filmnya, udah berkali-kali bahkan. Mas Ali ini dulu main film di My Idiot Brother. Yes. Mungkin pertanyaan aku sama nih kayak semua pembaca Pop Bella. Yep. Kenapa akhirnya terjun ke dunia musik? Kenapa akhirnya terjun ke dunia musik ya? Sebenarnya aku tuh dari dulu sukanya awalnya musik nih Ken. Dari remaja tuh pengennya musik karena apa ya? Kalau zaman sekarang tuh passionnya lah istilahnya. Passion terbesar itu di musik sebenarnya, nyanyi dari SMP, tapi kemudian dapat rezekinya di dunia acting ternyata. Jadi kayak nyasar dulu ke dunia acting, setelah sekian lama, akhirnya di 2024 ini bisa merealisasikan impiannya di musik gitu. Terus ketika kamu akhirnya rilis lagu, gimana sih respon dari followers kamu gitu? Respon followers sih mereka sebenarnya waktu seiring berjalannya aku dengan acting segala macam, kan aku juga bikin konten cover-cover lagu ya. Jadi mereka memang nggak gitu nggak gitu terkejut banget aku tiba-tiba nyemplung ke musik. Tapi lebih ke kayak mereka responnya kayak, oh serius ya Kak di musik gitu. Karena kan biasanya cuma iseng-iseng konten cover gitu kan. Tapi ternyata ini sampai ngerilis single, mereka akhirnya memperhitungkan lah keseriusan saya di musik gitu. Lebih susah mana nih, acting atau musik setelah udah terjun ke dua-duanya? Susahnya ya tergantung sih. Kalau susah secara pengerjaan itu film kayak acting tuh lebih susah karena kerjanya harus dengan banyak orang ya. Karena sekali syuting tuh minimal tuh 30 orang 20 orang di lokasi itu dengan kru dengan talent segala macam kan, bahkan bisa sampai ratusan kalau dalam satu lokasi syuting. Di mana pasti kerjasamanya kan melibatkan banyak karakter berbeda ya, jadi penyesuaian, mungkin benturan ide dan segala macam kan sering terjadi ya. Cuma kalau di musik kan, since musik itu kan kayak project idealisme sendiri gitu kan. Paling kerjasamanya dengan 2-3 orang di studio, terus brainstormnya kebanyakan decision makingnya ya kita sebagai penyanyi yang bisa menentukan mau musik apa gitu kan. Jadi lebih bebas di musik. Cuma kalau kesulitan dalam segi karena ini dunia baru, aku juga baru ngerasain kayak ngeraba-raba dunia musik ini. Oh ini kayak gini ya. Dan susahnya karena kalau di film kan kita kerja sama perusahaan kasar gitu kan. Kita karyawan gitu. Jadi datang ya udah syuting, acting, pulang bodo amat gitu tentang hasilnya, tentang pasca produksinya. Sedangkan kalau di musik ya kita udah bikin, kita harus pikirin nih post productionnya gimana, promonya, semuanya harus dipikirin. Jadi susahnya di situ secara karena sendiri kan. Kalau film kan ada tim promosi sendiri, tim publisir sendiri, udah dikerjakan sama perusahaan lah gitu. Kalau ini kayak kerja sendiri gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong soal kerja sendiri nih, kan berdasarkan rilis yang aku dapet kan, kamu nih udah nyiapin 4 lagu dan 2 lagu itu udah rilis gitu kan. Apakah 4 lagu ini benar-benar kamu ciptain sendiri atau ada lagu orang lain yang akan kamu bawain nanti? Oke, jadi aku kan ketemu sama NSG nih, produser musik aku saat ini di akhir 2023. Kita kemudian deal kita bikinlah lagu gitu kan. Dia yang ngajak kan, katanya lu mau serius musik, kita bikin. Saya datang ke rumahnya, proses kreatifnya bikin lagu bareng berdua. Memang NSG dan saya yang nulis lagunya. Ada 6 lagu yang ada, 4 lagu kita terus berdua. 2 lagu ini projectnya NSG, jadi yang nulis NSG dan tim. Nah akan ada 2 lagu di mana featuring saya. Nah jadi kayak nyanyiin lagu orang lah gitu di 2 lagu ini. Tapi 4 lagu ini saya tulis berdua sama NSG gitu. Oke, nah katanya ini lagunya sebenarnya udah kamu tulis dari SMA, terus sekarang diulik lagi, dimodifikasi lagi, akhirnya jadilah 2 lagu ini. Sebenarnya dari mana sih inspirasinya gitu dulu waktu SMA nulis lagu itu, inspirasi dari mana? Jadi waktu kan aku suka nyanyi SMP, terus SMP tuh belajar gitar sama sepupu. SMA coba iseng-iseng nulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi sih pastinya, karena waktu SMA kan banyak banget kisah-kisah cinta monyet ya yang akhirnya bisa dituangkan jadi lagu. Di satu buku itu saya udah ada kali 12 lagu lah di buku itu.
Akhirnya saya simpan baik-baik buku tersebut. Ternyata kesempatannya baru datang 24 tahun kemudian. Saya coba bawa ke NSG, dia bilang, oh, oke nih, ya udah kita modifikasi. Tapi karena ya seperti kita tahu waktu SMA kan bahasa Inggrisnya masih belepotan ya. Jadi banyak lirik yang harus diganti, mengingat kaidah dan estetika bahasa literasi, jadi kita ganti. Terus juga nada-nada juga beberapa ada yang kita modifikasi. Dan jadilah salah satunya Fall in Love Again ini single kedua saya. Tapi yang single pertama, I Can Be Your Man itu bukan dari SMA nulisnya. Itu nulisnya on the spot bareng NSG di rumah dia. Kita punya ide, berangkat dari ide saya bilang teman saya ada nih curhat tentang KDRT. Ya udah kita bikin lagu, jadilah I Can Be Your Man single pertama. Nah single kedua ini yang saya ambil dari tulisan lagu 21 tahun yang lalu. Tuh. Wah, gila ya, masih disimpan baik-baik gitu ya idenya. Nah tapi menarik kan, aku udah ngulik lagu kamu dua-duanya. Meskipun vibes-nya tuh bertolak belakang, yang satu kan tentang abusive relationship, sementara yang satu lagi kayak kita jatuh cinta lagi. Tapi menurut aku tuh kayak diajak cerita, ada jalan ceritanya gitu. Oh ternyata setelah kita keluar dari abusive relationship, kita bisa jatuh cinta lagi nih sama orang yang baru. Itu apakah nggak sengaja lagunya bisa selinear itu, atau ya kebetulan aja, kok nyambung ya ternyata gitu? Jujur ini memang kebetulan sih nih Ken. Jadi waktu itu memang nulis lagu sama NSG, ya udah jadi satu. Dan sebenarnya lagu pertama yang saya ciptakan bareng NSG ini yang Fall in Love Again, yang single kedua. Ya, berangkat dari buku yang saya bawa, ini akhirnya dijadi. Cuma kita putuskan, ya udah ini jadi single kedua deh gitu. Jadi memang nggak sengaja banget, jadi setelah jadi lagu, kita milih dari 6 lagu yang ada, kayaknya single pertama I Can Be Your Man aja deh. Karena vibes-nya cukup R&B, terus maknanya cukup dalam tentang abusive relationship. Kita bisa bikin wake up call ke teman-teman yang lagi terjebak di abusive relationship. Jadi setelah itu kan udah kita promo segala macem, terus tiba-tiba rilis single kedua, terus dipikir-pikir kok kayak ada benang merahnya yang tadi Niken bilang kan, linear gitu. Di satu sisi POV di mana ceweknya ini trauma dengan hubungannya, ternyata di single kedua Fall in Love Again ini kok nyambung, dia bisa jatuh cinta lagi setelah trauma, jadi nggak sengaja semuanya gitu. Oke. Nah terus masih soal I Can Be Your Man itu kan di musik liriknya, lirik videonya itu kamu memilih 2 orang penari yang temanya tuh tariannya itu dance-nya kontemporer dengan tema abusive. Kenapa memilih visual yang seperti itu untuk ngegambarin si I Can Be Your Man ini? Jadi karena saya suka dengan tarian kontemporer itu, saya sering lihat beberapa kali pertunjukan tarian kontemporer itu, gerakannya tuh benar-benar estetik, terus juga bisa merepresentasikan setiap lirik lagu yang ada, atau mungkin musiknya itu bisa bercerita dari tarian tersebut. Buat saya pribadi, untuk tarian lainnya tidak bisa sedip tarian kontemporer itu. Misalkan modern dance, kebanyakan ya udah gerakan-gerakan yang cheerful segala macam, terus mungkin traditional dance lebih ke mewakili budaya yang ada. Nah, kontemporer ini menurut saya bisa mewakili makna yang lebih dalam dari lirik lagu tersebut. Akhirnya saya pilih kayaknya dance kontemporer itu bisa lebih bercerita deh, buat teman-teman visualnya bisa nangkep pesan yang mau disampaikan dari lagu ini gitu. Koreografernya kalau boleh tahu siapa? Bukan saya. Saya nggak bisa, akhirnya karena saya punya teman saya memang dia adalah dancer yang sudah lama dan dia juga sering bikin koreo beberapa kali. Saya discuss sama dia, brainstorm, yuk bikin kontemporer gimana, lu bisa nggak? Yaudah ntar lu bikinin, tapi gue pengennya setiap detail gerakannya benar-benar represent lirik lagu dari I Can Be Your Man gitu. Akhirnya dia bisa menerjemahkan apa yang saya mau, jadilah music videonya ada dance kontemporer, saya comot satu full adegan dance kontemporernya untuk lirik video gitu. Oke. Itu bagus sih kayak. Thank you. Iya bener kan, soalnya setiap gerakannya terus kita juga baca liriknya kan, jadi kebawa sih sama suasananya itu. Nah masih soal I Can Be Your Man ini, sekarang kan kita banyak banget kan baca soal kasus abusive dan toxic relationship. Nah itu sengaja dirilisnya pas saat ini karena ada banyak, atau
lagi-lagi kebetulan banget nih gitu? Sebenarnya kebetulan sih ini kan, karena ini saya tulis Desember 2023 sama NSG. Berangkat tadi saya bilang, saya juga dengar curhatan dari teman-teman banyak kan, gimana mereka itu sebenarnya mereka nggak mau ada di hubungan toksik gitu. Cuma pinternya adalah ya ini lagi-lagi nggak selalu laki-laki ya sebagai pelaku toxic relationship-nya. Cuma kebanyakan laki-laki itu bisa memanipulasi wanita ini untuk terjebak di situ biar kayak ya udah nggak bisa kemana-mana lo gitu kan, dengan mungkin istilahnya sih. Jadi sampai mempengaruhi self image dan self awareness-nya si cewek ini, kayak lo kalau lepas dari gue siapa lagi yang bakal sayangin lo gitu. Nah disitulah mereka terjebak, makanya lagu ini pengen nyadarin mereka-mereka yang lagi terjebak, ayo masih banyak cowok-cowok di dunia ini, ada 8 miliar manusia, minimal ada 4 miliar laki-laki lah buat yang lebih baik daripada itu gitu. Jadi memang nggak sengaja banget, akhirnya dari curhatan teman-teman saya bilang nih begini mudah-mudahan sih biar pada sadar nih cewek-cewek yang udah dicuci otaknya sama pelaku toksik ini gitu. Jadi udah dirilis, ternyata memang fenomenanya lagi banyak yang seperti itu gitu. Oke. Itu kan dark banget ya, temanya. Terus 3 bulan kemudian kamu rilis lagu yang vibes itu bertolak belakang banget. Ini lebih ceria, banyak bunga-bunga, warnanya putih gitu. Itu kenapa sih bisa kepikiran buat ngerilis 2 lagu dengan vibes yang berbeda dalam waktu yang berdekatan? Sebenarnya balik lagi waktu ini lebih ke keputusan mendengarkan dari sisi produser saya si NSG ini, kan beliau telinga produser lah. Jadi kita membedah dari sisi audio dulu dari 6 lagu. Kayaknya ini 2 lagu paling komersil lah kalau kata dia, paling komersil nih. Tapi kayaknya kita pakai I Can Be Your Man dulu. Itu pilihan saya sih kalau I Can Be Your Man, karena saya pengen di debut pertama saya bisa meninggalkan satu kesan buat yang ngedengerin kalau ini lagu memang sebenarnya pesannya dalam banget gitu buat teman-teman yang lagi terjebak di toxic relationship. Cuma kemudian akhirnya single kedua terpilihlah Fall in Love Again dengan rentang waktu yang dekat. Itu pertimbangan dari NSG lagi, balik lagi untuk keperluan pasar kalau kata dia. Jadi saya ikut aja. Nah terus untuk music videonya memang idenya dari saya. Kita pengen menampilkan 2 sisi yang 180 derajat yang tadi Niken bilang, dengan yang satu berlatar belakang hitam, dramatis, serius. Nah, di single kedua pengen lebih ke fun, biar bisa dinikmati lagunya, biar bisa jadi mood booster juga buat yang ngedengerin gitu. Yang kedua ini Ali nge-sutradarain sendiri loh ya kan? Dua-duanya sih. Dua-duanya juga. Terus kenapa tuh akhirnya kepikiran, oke deh gue aja nge-sutradarain, nge-direct? Pertimbangan pertama karena kan ini lagu gue yang nulis sendiri, jadi gue tahu banget isinya lagunya apa. Gue pengen visualnya juga setidaknya nggak jauh dari lagunya gitu. Dan beberapa musisi ada yang memang akhirnya ya udahlah nggak mau repot kan, mereka mendistribusikan ke sutradara orang lain. Tapi banyak yang gue dengar kayak aduh nggak 100% sampai gitu apa yang gue mau kata mereka gitu. Cuma akhirnya ya udah gue pikir ya jadi gue aja deh, gue pengen pesannya benar-benar apa yang gue mau, ya gue harus nyemplung sendiri gitu kan jadi sutradara untuk memvisualkan apa yang gue mau sesuai liriknya. Itu alasan pertama. Alasan kedua balik lagi pasti ke budget. Biar ngepres budget juga. Akhirnya di satu hari itu makanya syutingnya langsung 2 video klip di satu tempat yang sama. Jadi bisa tektokannya juga nggak ribet di hari yang sama. Dengan tim yang juga bisa di hari itu, kita tektokannya lebih gampang gitu sih. Terus idenya tuh dari mana sih? Tiba-tiba ada bunga, tiba-tiba ada sulap gitu. Kalau untuk yang single kedua memang kebetulan temen gue pesulap. Nah terus dia bilang, terus gue pikir-pikir, terus lagunya kan juga tentang yang tadinya trauma, berusaha diyakinkan untuk jatuh cinta lagi, ya kenapa nggak coba pakai sulap gitu, biar moodnya lebih oke, lebih dapat lagi, lebih beda dari yang lain juga gitu. Jadi akhirnya terpilihlah beberapa trik sulap yang kita masukin ke video klip itu, ditambah bunga-bunga biar lebih rame, lebih fun gitu. Oke. Nah, terakhir nih, apa sih harapan kamu sebagai seseorang yang baru aja memasuki dunia musik di tanah air?
Harapannya buat saya yang baru banget di dunia musik, karena benar-benar baru, oh kayak gini ya dunia musik kan. Awalnya kan gue cuma di film dan ya udah terbiasa di film selama 16 tahun ini, terus ke musik, oh beda ya, beda banget gitu kan. Apalagi gue harus ngerjain sendiri semuanya, cukup kaget juga, tapi kepinginnya gue tuh apa ya, di industri musik itu lebih diperhatikan lagi sih, pengen sama mungkin pihak-pihak yang lebih berwenang ya, kayak pemerintah juga seharusnya bisa memfasilitasi, mewadahi banyak musisi indie, apalagi kan karena gue juga gabung ke beberapa komunitas musisi indie, cukup apa ya, cukup kurang lack of support dari pemerintah menurut gue untuk saat ini musik juga kan. Jadi ada baiknya coba disupport dari sisi komunitas atau mereka biar ada wadah untuk mungkin dari segi agregator, dari segi promosi juga dibantu support gitu. Karena banyak banget yang sampai struggling gitu untuk musisi indie. Balik lagi ke dana pertama, kedua juga balik lagi ke mereka nggak tahu harus kemana gitu. Jadi ada baiknya mungkin kalau boleh pemerintah menyisihkan anggaran yang ada untuk menyediakan wadah buat musisi-musisi indie. Itu sih palingan. Oke. Terima kasih waktunya udah mampir ke Popbella. Semoga lagunya banyak didengar. Amin. Ditunggu single-single selanjutnya. Amin. Oke Bella, itu tadi interview aku bareng Ali. Thank you for watching. See you in the next video. Popbella sign out. Bye.